apa-apa. Oke, saya buka ya, nih datanya ya. Nggak usah. Tadi besar kan? Ya, Bos. ya, abang lihat. Oh iya, udah taruh sini. Oke, ayat 4 ya. Torah sifat lanu Moshe mau rasa kehilat Yakov, artinya the Torah that Moshe commanded us is the heritage of the congregation of Yakov, Israel, ya, milik ya, atau warisan, nih congregation, heritage, warisan bagi siapa? Bagi jemaat Yakub, Israel, bukan milik bangsa-bangsa. Kalau bangsa-bangsa ingin mengadopsi Torah sebagai imannya, harus mengikuti aturan yang ada di dalam Torah. Gitu. Tidak boleh sembarangan. Misalnya Sabat, ada 39 larangan Sabat yang tidak boleh dilakukan. Misalnya menyalakan api pada hari Sabat, memindahkan barang dari luar ke dalam, dari dalam keluar, itu nggak boleh. Atau berjalan keluar dengan jarak yang jauh, itu nggak boleh. Nggak boleh bisnis ya? Iya, nggak boleh kerja, nggak boleh bisnis, harus berhenti. Ya, kalau Kristen, kalau Advent masih habis pulang gereja ke mall, jalan-jalan, mana bisa? Orang Advent masih naik mobil, naik motor. Dan kenapa naik motor, naik mobil nggak boleh? Karena itu menyalakan, memantik api, ya kan? Mesin itu kan pas, nah itu nggak boleh, melanggar itu Torah. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak diketahui oleh orang-orang Kristen versi Advent ini. Nah, Advent itu punya nabi perempuan namanya Ellen White. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu sekolah di sekolah Advent. Jadi saya tahu banget ajaran daripada Advent. Nah, dari data-data yang kita sudah kasih di sini, bahwasanya Torah itu diwariskan untuk bangsa Israel, ya, dan Sabat itu hanya bagi bangsa Israel. Kalau dia mau sejajarkan Taurat dengan Perjanjian Baru, itu itu benar-benar kurang ajar, ya. Saya katakan kurang ajar, kenapa? Karena Torah itu tinggi di atas kehormatannya, sementara Perjanjian Baru itu benar-benar bukan firman Tuhan, karena tidak ada ayat yang berbunyi berimanlah Tuhan kepada Matius, Lukas, Markus, Lukas, nggak ada. Itu hanya tulisan wartawan zaman dahulu, itu nggak ada. Makanya jangan diimani Perjanjian Baru itu sebagai landasan iman untuk beragama lagi. Lanjut. Bang Joma ada tanggapan? Biar nggak ngantuk. Iya, itulah yang kemudian Al-Quran jelaskan, ya. Ini saya ngambil dari kitab suci umat Islam. Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang kemudian menerima dan mendengarkan firman Tuhan itu, sekelompok dari mereka mengambil dan merubahnya. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka merubah yang tadinya kemudian wajib hanya untuk Bani Israel, mereka rubah untuk seluruh umat manusia. Yang tadinya Sabat dirubah, hari ada Sabtu dirubah menjadi Minggu. Yang tadinya haram jadikan halal. Ini makanya dikatakan dalam Al-Quran, sedangkan segolongan dari mereka, segolongan, bukan semuanya, segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Mereka mengetahui yang dimaksud, mereka melihat bahwa ada kitab dari Bani Israel, mereka ambil, mereka rubah. Ini yang Al-Quran sebutkan. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 78, bahwa mereka ini adalah buta huruf, tidak mengerti tentang kitab Taurat. Itu kata Al-Quran. Lalu mereka kemudian menuliskan sebuah buku, kata Al-Quran, dan dia katakan bahwa buku itu berasal dari Allah, berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Padahal sesungguhnya itu adalah karya tulis tangan mereka sendiri, hanya demi untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Maka kalau hari ini kemudian teman-teman Kristen mengatakan mereka adalah ajaran kasih, ini saya sekali lagi katakan pingin muntah. Kasihnya itu di mana? Karena kasih yang diajarkan oleh kitabnya mereka sendiri, berdasarkan apa yang diterangkan di dalam Matius 5, itu jelas kasih yang dimaksud adalah
taat kepada, di Matius 22 maksud saya, taat kepada perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi. Itu baru disebut taat. Itu adalah hukum yang utama. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitab yang mereka pegang, Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada semua ketetapan, seluruh peraturan dan perintahnya. Kristen tidak bisa di sini dia. Kecuali Kristen mengaku ada nabi yang datang kepada mereka yang mengajarkan konsep yang berbeda. Ada nabi. Dengan demikian mereka harus melepaskan kitabnya Bani Israel. Mereka harus berpedoman kepada nabi mereka yang datang ke Romawi dan Yunani. Pertanyaannya, emang ada nabi yang datang menerima firman dalam bahasa Yunani? Jadi tidak ada nabi yang datang kepada orang barat sebagaimana yang kita ketahui. Itu dia makanya, akhi. Ya, silakan Laskar. Silakan. Pertanyaannya, ada nggak firman turun berbahasa Yunani? Silakan. Firman turun nggak berbahasa Yunani, saudara ya. Itu sudah saya terangkan. Makanya saya bilang, seperti yang Nabi besar Yesaya katakan, jika kamu berikan kitab suci ini kepada bangsa yang buta akal, buta baca, buta huruf, maka dia akan menafsirkan firman Tuhan ini sesuai dengan kapasitas yang dia punya. Misalnya ditafsir oleh orang nggak waras, ya seperti apalah kita tahu kan. Kalau kamu berikan kitab suci yang termaterai ini kepada bangsa yang buta, maka potensi akan menjadi 100% untuk menciptakan agama baru dan dia sendiri nabinya. Itu kitab yang termaterai. Kalau kamu berikan kepada bangsa yang buta, seperti yang saudara katakan 3 juta monoteis tadi, Taurat untuk bangsa Yahudi benar, karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Makanya orang-orang Kristen berbondong mengikuti keselamatan. Berarti bukan dari bangsa Barat ya? Nah sekarang yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen itu bangsa apa? Berbondong-bondong ikuti, berbondong-bondong. Saya tanya, Anda mengatakan keselamatan dari bangsa Yahudi. Yang datang ke Indonesia mengajarkan Kristen itu bangsa apa? Belanda. Baik Belanda maupun bangsa apapun yang datang ke Indonesia. Emang ada keselamatan dari bangsa Belanda? Mana dalilnya? Kan oleh pilihan Tuhan. Anda mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ada nggak dalilnya keselamatan datang dari bangsa Belanda? Ada nggak? Dalil keselamatan datang dari bangsa Belanda ada nggak? Ada. Bangsa Belanda itu mengajari keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi. Yang datang ke Indonesia mengajarkan, yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah manusia Yesus itu bangsa apa? Yang datang ke Indonesia adalah orang yang menginjili keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi. Mereka tidak mengajari ajaran yang dari bangsa Belanda. Yang datang ke Indonesia mengajarkan umat animisme. Tadinya kan animisme nih, Bumi Pertiwi ini kan dipenuhi oleh ajaran animisme. Oke, belum ada Islam, sebelum ada agama-agama masuk. Sekarang pertanyaan saya, bangsa mana yang datang mengajarkan menyembah anak Maria? Jawab. Datang dari bangsa Yahudi. Siapa yang datang dari bangsa Yahudi? Siapa namanya toh? Siapa tokoh Yahudi yang mengajarkan menyembah Maria? Menyembah anak Maria? Siapa nama tokoh Yahudi yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah anak Maria? Siapa? Tuh, Billy lu aja lu jual namanya Billy tuh, ada Billy di atasmu, bilang Billy gitu. Fernandes. Anak Maria adalah nama Firman, nama Sang Firman. Aduh. Dia yang mengajarkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah. Ini malas saya kalau orang yang mengajarkan. Kristus yang mengajarkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mana ada orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi datang ke Indonesia mengajarkan nyembah anak manusia. Siapa itu? Siapa nama rabinya? Doka Makutania tuh. Alek, Advent ya Pak Alek?
Sahabat ya? Iya, iya, iya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Oh, Pak. Enggak, dengar dulu Pak Alek. Anda sahabat. Pak Ustadz. Ya iya. Anda sahabat ya, Advent ya? Bukan, saya Pentakosta. Oh, Saya Pentakosta. bukan Iya, iya. Advent, iya. Apa ya? Ini Pak, apa fungsi Torah terhadap agama Anda sebagai Pentakosta? Apa fungsinya Torah itu Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Mohon izin. Tadi ada Bu Darmi kabur, terus siapa itu kabur, maka saya masuk lah ya. Bukan saya lebih tahu dari mereka, saya hanya sangat terbatas ya pemahaman saya. Kalau Taurat ya sebatas yang saya tahu itu adalah firman Tuhan yang diturunkan khusus untuk bangsa Yahudi kepada Nabi Musa, dan itu betul. Kalau bagi kami orang Pentakosta, Taurat itu juga merupakan apa ya? Sebentar, saya nanti kalau salah ngomong diserang nanti. Bisa. Hati-hati. Sebentar, saya ngambil kalimat yang bisa mudah dimengerti ya, bahwa kalau boleh saya katakan bahwa pondasi orang hidup, atau jika di situ ada 10 perintah Allah ya kan, tadi dibacakan oleh Bu Darmi ya, itu memang sih kurang tepat, tapi bahasanya kurang lebih sama, intinya sama. Aku Allah Tuhanmu, ya kan, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhanmu tidak dengan hormat. Ini waktu Pak, gini aja, langsung bahas nomor satunya Pak, biar Banjuma bisa bicara, Bang Billy bisa bicara. Apa maksud nomor satunya itu Pak? Itu aja, nomor satunya aja dulu. Tuhanmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih daripada segala sesuatu. Itu maksudnya apa itu Pak, dilarang nyembah berhala? Itu lagu ungu itu lagu ungu itu mah. Oke, apa dengar dulu Pak, apakah Kristen tidak menyembah berhala Pak? Tidak. Ya, itulah. Saya dulu pernah sampaikan bahwa ketika saya ini orang Kristen yang mencoba mempelajari, atau bukan dengan niat ingin belajar Al-Quran, sekali lagi saya mohon maaf ya, pasti saya akan diberikan pemahaman penyesatan. Ya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu saya sih selalu ingin diskusi itu yang enak, damai, saling menjatuhkan, tidak mengolok-olok, tidak menghujat. Kita saling mengasihi. Sekali lagi saya katakan bahwa saudara-saudara saya banyak yang Muslim, dan saya percaya juga bahwa Quran itu aja Pak, to the point Pak, biar Banjuma bisa menanggapi sama Bang Billy. Kalau Kristen tidak menyembah berhala, sembahan Kristen siapa Pak? Yesus itu adalah Yesus itu merupakan Allah sendiri ya. Monggo, artinya di sini kan Islam dan Taurat tidak menerima itu. Kalau di dalam Islam diterima sebagai nabi. Kalau Pak, Anda udah jawab, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri. Siapa dulu nanggapi nih? Ntar dulu Pak, diam. Bang Billy apa Banjuma dulu nih? Iya, monggo. Banjuma dulu deh, silakan Banjuma. Bang Billy dulu, Kanda, saya dulu lagi balas chat. Bang Billy, silakan. Ya, silakan Bang Willy. Ya. Oke, mau cepat keluar dulu. Kenapa? Mau keluar. Oh ya, Banjuma dulu deh, Banjuma dulu. Ya, tadi apa materinya tadi? Itu 10 perintah itu yang pertama, dia nggak menyembah berhala, tapi dia menuhankan Yesus, karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri katanya. Silakan. Wah, parah itu. Jadi Tuhan itu, Bung, bukan makhluk. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu maha besar dan tidak sama seperti apapun. Nah, sedangkan Yesus sama dengan kita. Yesus itu manusia. Yesus itu makhluk, sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan pencipta ini disebut Khalik. Ada yang serupa dengannya. Nah, ini dia. Jadi ketika saudara mengatakan Anda tidak menyembah berhala, itu berhala tuh. Karena itu adalah inasan
Maksudnya sesembahan di luar daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi. Sedangkan Tuhan disebut maha suci karena tidak ada unsur makhluk pada dirinya, tidak ada unsur ciptaan pada dirinya. Tuhan disebut maha tinggi karena Tuhan itu mulia, dia tidak hina, dina, nista. Sedangkan Yesus tidak maha suci, tidak maha tinggi. Gugur Yesus itu. Dan bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah dirinya Tuhan? Apakah dia mengajarkan dirinya adalah Elohim yang datang menjadi manusia? Tidak. Justru Yesus habis waktunya mengajarkan murid-muridnya Bani Israel untuk menanamkan akidah kepada Bani Israel. Aku utusan Tuhanmu, aku utusan Tuhanmu, aku utusan Tuhanmu. Itu yang Yesus habiskan. Bahkan kesaksiannya, Anda lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting, kata Yesus. Apa itu? Bahwa semua mukjizat, semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya utusan Tuhan. Kok jadi Tuhan sekarang, Bang? Kenapa Kristen menuhankan Yesus? Ya karena Paulus. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu loh, Bang. Silakan. Terima kasih. Okay. Bang Billy ada, sebentar Bang. Bang Billy ada tanggapan apa? Ya, Idem Banyumaja. Iya, silakan. Ada. Jadi untuk tidak menyembah berhala itu memang sudah di dalam 10 perintah Tuhan ya. Lo tasleka vesel pekotemu, jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun, dan jangan kau sujud menyembah kepadanya. Nah, Bang Billy pernyataan yang ditegaskan lagi di dalam ulangan 4 ayat 16. Nih lihat supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang berupa dan berbentuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, instrumen daripada genital apa ya? Genital itu apa sih? Bahasa Indonesia genital itu ini loh jenis kelamin itu yang dipunyai oleh manusia kan, oleh manusia. Makanya dibilang janganlah menyembah laki-laki ataupun perempuan. Nah, Yesus itu laki-laki atau perempuan dalam hal ini. Makanya tidak boleh disembah. Gitu. Itu terdapat dalam Ulangan 4. Janganlah engkau menyembah laki-laki dan perempuan. Lanjut. Aduh, Bang Alek, apa alasan Anda mengatakan Yesus itu Sebenarnya Pak, alasannya saya ingin menanggapi sedikit ya. Saya sering sih monitor dengar ulasan Bang Suma. Jujur saya katakan Bang Suma ini cerdas, seorang muda yang cerdas dan luar biasa ya. Saya ingin tegaskan di sini bahwa kita kalau mengulas siapa Tuhan Yesus itu memang tidak akan selesai ya, bahkan sampai akhir zaman. Hanya boleh saya katakan, mohon izin, kami ya orang Pentakosta itu mempercayai dengan iman ya, Tuhan Yesus itu roh ya, roh Allah sendiri ya akan menjadi manusia yang menjadi manusia atau yang menyerupai untuk penebusan, sebagai karya penebusan. Tapi kita harus menghargai ada dua kelompok yang merupakan saudara kita, baik itu Muslim, baik itu ya orang-orang Taurat, Yahudi atau Taurat lah ya. Karena juga kita menghargai mereka, bahwasanya orang Muslim tidak mengakui bahwa Yesus itu merupakan Allah yang turun menjadi manusia. Dia hanya berupa nabi. Bawa ala gereja Pak, to the point aja Pak. Waktu Pak, langsung aja ya, kenapa Anda katakan Yesus itu Elohim itu sendiri? Kenapa dasarnya ya Pak? Oke, kita bicara tentang ketuhanan ya, kembali lagi ya. Kalau dalam Muslim kan dibilang zat. Saya nggak paham ya, dan saya nggak berani mengulasnya. Kalau bagi kami, bahas intern aja Pak. Cepat Allah Pak. Itu roh. Allah itu roh. Allah itu roh. Jadi bagi siapapun yang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, itu yang mengaku rohnya. Roh saya, roh orang-orang Kristen yang mempercayai, bukan dari pikiran Bang, bukan dari perasaan, bukan dari
apa ya? Bukan dari akal, Melampaui Pak. akal. Bukan hanya sebatas akal, tidak Ya, dari akal. Di luar Tidak akal akal. memang. Melampaui akal. Anda Iya, salah tahu di ya. luar akal, Pak. Di luar akal itu. itu salah. Ini yang saya kurang pas kalau diskusi yang seperti ini. Anda menjustice tanpa mendengar. Lah kan tadi Bapak bilang di luar akal, gimana sih, Pak? Ngerti nggak yang dimaksud bukan akal tuh, ngerti nggak? Kemampuan itu Ngerti berarti nggak masuk akal. melampaui akal. Abangku. Iya. Iya. Melampaui akal kan kelewat. Akalnya kelewat, terlampaui kelewat. Iya. Lewat pintar. Enggak Bang Suma. Sekarang Lewat saya mau pintar itu tanya ya. namanya, Bang. Anda mempercayai Nabi Muhammad dibawa ke Iya. langit 5, 7 dan lain sebagainya. Itu akal atau melampaui akal? Coba Saya mau tanya. Iman itu melampaui akal, Bang. Jangan diputar-putar. Saya Ya, gini. saya mempercayai bahwa kiranya nih ya Aduh. Nabi Muhammad sampai menerima wahyu Allah di apa lari ke sana sih, Pak? Loh, enggak, saya ingin membandingkan aja. Enggak, saya ingin membawa pikiran panjenengan yang kurang ini. Kita ini berakal, Pak. Iya, jadi Nggak ini, perlu, Pak. itu yang Bapak yang mau ngomong itu sama dengan hal begini. Saya hafal kok di luar kepala gitu. Di luar kepala hafal, makanya nggak hafal jadinya. Anda tahu iman enggak? Arti iman Iya, tahu enggak? imannya kan. Tadi Bapak bilang di luar akal. Iya, memang itu sama aja dengan Melampaui di luar akal. kepala. Iya, terlampaui kan artinya terlewati. Terlampaui, terlewati. Jadi akalnya udah kelewat. Salah itu, persepsi itu dangkal. Melampaui akal tuh maksudnya tidak bisa terjangkau dengan kita. Artinya Nah, begitu. baru kok ngomong akal tidak bisa menjangkaunya gitu loh. Bukan Lah, dilampaui. Lah sama udah motong dulu. Ya enggak apa-apa. Disinilah kita bisa saling mengasihi. Sekarang Ya, gini Bang, Saudara Alex. Saya pingin tanya, Saudara. Oke. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha berkuasa ini membuat Anda malam ini juga menjadi ayam, apakah itu masuk akal? Ulangi boleh? Kalau Tuhan yang maha berkuasa malam ini menjadikan Anda menjadi seekor ayam, apakah itu masuk akal? Nah itu saya jelasin ya. Itu kalau yang dimaksud dengan melampaui dengan yang panjenengan sampaikan itu bertolak belakang, Pak. Kalau yang melampaui itu namanya melampaui pasti lebih. Ini masuk Ciptaan akal. Masuk akal manusia atau tidak ini? Mulia. Bukan begitu. Mulia. Aduh Bapak, ini pertanyaan sederhana aja Bang Alex. Kamu turunkan gradasi menjadi ayam, jadi itu tidak masuk akal. Loh, tapi beda dengan Anda tidak percaya kepada kuasa Tuhan kalau gitu. Katanya Anda orang beragama. Anda ingin menyampaikan bahwa kalau Allah berkehendak ya, atau ingin merubah Anda menjadi ayam, tadi kan gitu. Apakah masuk akal? Kan gitu kan? Ya kan? Iya. Itu Tuhan seperti apa Bapak yang Anda maksud itu? Menciptakan bukan masalah Tuhannya, dirubah menjadi ayam. Iya sampai itu. Nah, kalau makhluknya dengar. Kalau makhluknya saja Anda tertawakan menjadi ayam, itu adalah sesuatu yang tidak rasional menurut saudara. Lalu bagaimana dengan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa menjadi bayi? Lucu Anda ini. Ini sudah menjadi perdebatan Bang Juma dengan beberapa apolog. Ya saya udah dengar sih. Saya katakan Tuhan yang maha kuasa, berkuasa melakukan apa saja terhadap hambanya. Nah, malam ini dia berkehendak misalnya menjadikan Anda menjadi ayam. Sang yang maha berkehendak yang menghendaki itu, apakah itu masuk akal? Bisa enggak itu terjadi? Apakah itu bisa terjadi? Tidak masuk akal. Udah. Tidak mungkin Allah. Bagaimana ceritanya? Bagaimana Anda mengatakan bisa tapi tidak masuk akal? Nggak masuk akal Bang. Tidak. Karena Allahku yang maha kasih di luar akal. Tidak akan merubah kita menjadi ayam.
Tidak, dia yang maha berkehendak, yang maha berkehendak ini. Sekarang Anda mengatakan tidak masuk akal. Tidak berarti mungkin, Anda tidak mungkin. Berarti Anda memungkiri bahwa Tuhan itu berkuasa, maha berkehendak terhadap hambanya. Anda percaya Tuhan itu maha kuasa. Iya, tapi maha tidak berkuasa. Mungkin merubah Bang Juma menjadi sapi, nggak mungkin dia, nggak mungkin. Oke. Ya. Kalau Tuhan mengangkat hambanya dari langit, dari bumi ke langit, itu masuk akal atau tidak? Masuk aja, kenapa? Alhamdulillah, masuk akal. Lalu kenapa Anda mempertanyakan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj Anda mengatakan tidak masuk akal? Kenapa? Melampaui akal, Bang. Melampaui, paham nggak, Bang? Allahu Akbar, Masya Allah. Ini tadi Anda mengatakan masuk akal. Tadi Anda mengatakan masuk akal. Sekarang melampaui akal. Giliran disebut Nabi Muhammad, tiba-tiba melampaui akal gitu. Itulah penyakit kalian. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman, tapi sebenarnya mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri. Dan malam ini kita lihat buktinya. Ketika Tuhan menjalankan hambanya dari bumi ke langit, Anda mengatakan masuk akal. Ketika saya katakan Rasulullah Muhammad SAW dari bumi ke langit, apakah yang sakit abang ini? Ini adalah intimidasi secara verbal. Yang nggak sehat itu yang mengatakan masuk akal lalu tidak masuk akal. Oke, kita menitin boleh. Silakan Bang. Ini konsisten dong Pak, konsisten. Kalau bisa tidak masuk akal, tidak masuk akal aja, udah. Enggak. Di sini ada masuk akal, tidak masuk akal, melampaui akal itu berbeda. Pak Alex, saya mau nanya Pak Alex, Tuhan itu menjadi manusia masuk akal atau melampaui akal? Tuhan menjadi manusia masuk akal, melampaui akal atau akal-akalan? Akal-akalan itu. Anda ini memaksakan ya berbulan-bulan ya. Ini memang mungkin kesalahan. Yang maksa orang, gue cuma nanya kok maksa. Gini, sorry. Enggak. Anda memaksakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Intinya gitu kan, ya kan? Dan di sini memang nggak perlu diperdebatkan oleh orang Kristen. Sekali lagi saya tidak memperdebatkan itu. Iya, kemudian satu hal lagi bahwa akal, ya kan? Nabi Muhammad itu nabi nih. Ketika saya menyampaikan, Anda bertanya bahwa apakah masuk akal manusia diangkat? Ya. Tapi ketika Anda bertanya tentang nabi, saya katakan bahwa melampaui akal itu penghormatan dari saya, Bang Juma. Paham? Enggak, Anda hanya nih, Pak, dijawab dulu. Tuhan menjadi manusia, Pak. Membingungkan. Pak, dijawab dulu, Pak. Pak, Tuhan menjadi manusia itu masuk akal atau akal-akalan, Pak? Masuk akal aja. Kenapa tidak? Ya udah. Kuasa maha bersama. Tuhan menjadi bukan Tuhan, masuk akal katanya. Allahu Akbar, Pak. Coba kita belajar dulu ya. Terkait dengan kata rasional. Rasional itu berasal dari kata rasio. Artinya perbandingan dua hal. Kalau segala sesuatu yang tidak seimbang, ya, maka baik yang menunjukkan tentang ukuran hubungan satu sama lain, maka itu irrasional atau tidak masuk akal. Nah sekarang Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak akan mungkin pernah sedetik pun merubah kodrat menjadi bukan Tuhan. Sedangkan Yesus selama dia ada di atas muka bumi, kita jangan berpikir setelahnya di atas muka bumi 33 tahun. Itu bukan Tuhan tapi manusia. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan selama 33 tahun? Itu irrasional, Pak. Itu tidak rasional. Makanya tidak masuk akal. Maka yang muncul kemudian adalah akal-akalan. Akal-akalan, Pak, yang muncul. Boleh saya bertanya? Iya, silakan.
Anda mau bernarasi dengan saya akal ya. Kita catat ya. Akal ya. Ya kembali lagi akal. Sekarang saya bertanya, ketika Kristus disalib, siapa yang disalib? Menurut versi Muslim, Manusia. siapa dia? Manusia. Iya, kan ada di dalam pengajaran Quran ya. Sekali lagi saya tidak ingin mencela atau apa ya. Saya ingin bertanya untuk membuka percakapan ini supaya lebih enak gitu, lebih mudah ya. Izin Bang Sumaya. Izin. Iya, silakan. Bahwa di dalam pengajaran Quran itu disampaikan bahwa Yesus itu dan lain sebagainya diangkat oleh Allah ya ke surga kan. Kemudian yang ke langit, bukan ke surga, ke langit gitu kan. Betul sekali. Betul ya. Nah, dari salah satu 12 muridnya betul ya. Iya. Betul ya. Yes. Oke. Lalu sampai kemudian berapa banyak yang jutaan bahkan miliaran menyembah dia karena orang yang nggak berdosa kok disalibkan begitu ya. Lalu orang percaya kepada dia kan gitu, ya kan? Lalu kemudian 625 tahun kemudian baru turunlah baginda Rasul ya, betul ya? Yes, iya. Nah, lalu pertanyaan saya, ya, berarti siapakah yang menyebabkan? Ini maaf ya, saya jangan dilaporin, kita dilaporin pula nulis. Oh, jangan lebay, jangan lebay. Ya, enggak, saya enggak lebay. Saya dengan bicara akal. Lalu siapa yang merubah si wajah salah satu murid yang enggak jelas siapa ini menjadi wajah Yesus sehingga dia menjadi disembah? Berapa banyak orang yang sudah tertipu? Panjang kali. Kan gitu ya Bang Sumaya. Panjang kali. Masuk akal kalau kepanjangan. Panjang kali. Gini Bang. Siapa yang merubah Bang? Pasti tambah lagi. Anda bingung menjawabnya Bang. Loh, bagaimana saya mau jawab Gepeng? Kau ndak kasih saya kesempatan untuk menjawab. Silakan. Anda sih. Anda suruh saya menjawab, tapi Anda tidak memberikan saya kesempatan. Gimana ceritanya? Gini Bang, Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas bahwasanya Nabi Isa itu diangkat ke langit. Kenapa dia diangkat? Nah, sekarang ada dua kitab yang ada di depan saudara. Kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Barat, Kristen. Kitabnya orang Yahudi mengatakan di Amsal 18 nomor 21, Tuhan menjadikan orang fasik, pengkhianat untuk sebagai pengganti orang yang benar. Satu. Yang kedua, di dalam kitab saudara jelas sekali dikatakan di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan. Ingat, Yesus melepaskan kain jubah dan menggunakan kain lenan. Kemudian orang yang ditangkap, ada seorang pemuda di dalam Markus 14 nomor 51-52 jelas dikatakan ada seorang pemuda yang lolos melarikan diri, yaitu anak muda, seorang pemuda, seorang bujang yang menggunakan kain lenan. Pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan di dalam Yohanes 13:14? Meow. Anda belum menjawab. Tunggu dulu, ini dulu. Saya akan jawab, saya akan jawab. Ini dulu. Merubah. Siapa yang kamu merubah? Ini dulu, Bang. Dijawab dulu. Siapa yang merubah? Allah. Apakah demikian? Allah yang merubah, menjadikan orang yang menggantikannya yaitu pengkhianat, orang fasik. Kenapa demikian? Karena Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Dan sedangkan di dalam pengajaran Kristen, Yesus itu orang benar, Yesus itu orang yang tidak bersalah. Dengan demikian, maka Yesus tidak boleh dibunuh. Tuhan marah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Maka Yesus berdasarkan Herodes, Pilatus dan juga Herodes mengatakan Yesus tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Dengan demikian, sebagai orang Yahudi, Yesus tidak boleh dibunuh dong, karena Tuhan tidak mau. Amsal 6 nomor 16,
6 perkara yang dibenci, dan 7 kemudian perkara yang menjadi kekejian dalam hati Tuhan, yaitu pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Berarti yang dibunuh adalah orang yang menggantikan si orang jujur ini, yaitu si fasik, pengkhianat. Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Iblis inilah yang kemudian disalibkan. Yudas Iskariot ya. Yudas yang dimaksud ya. Ya, wallahu alam, Al-Quran tidak menyebut nama. Yang jelas kemudian yang menggantikan orang yang benar di atas tiang salib itu adalah pengkhianat. Siapa pengkhianat ini dalam agama kalian? Oke, Yudas Iskariot. Alhamdulillah. Itu masuk akal. Ya kan? Oke, berarti kami selama 625 tahun menyembah Yudas Iskariot yang wajahnya disamarkan menjadi seperti Yesus. Begitu ya Bang ya? Iya, betul. Betul ya? Betul. 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 Ya oke lah. Iya. Ya udah, Terus coba direnungkan ya Pak. apa yang bisa direnungkan? Allah mengatakan, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Qaumaz zalimin. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ente zalim. Saya tanya nih, kita untuk membuktikan. Yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau manusia? Jawab. Nggak ke situ dulu, fokus dulu Bang. Al-Quran yang menerangkan. Kenapa? Anda kan mengatakan kami sudah menyembah manusia selama 2000 tahun. Kenapa Anda menyembah manusia seperti itu? Kan Anda zalim. Kenapa Allah tidak memberikan petunjuk kepada diri Anda? Kan Anda zalim. Wallahu la yahdil qaumaz zalim. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kita buktikan, apakah Anda zalim atau tidak? Saya tanya, yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Jawaban Anda? Bahwa itu jawaban Anda, tunggu. Jawaban Anda dulu. Jawaban Anda dulu. 600 tahun lebih orang tidak tahu karena Al-Quran belum Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang begini, orang-orang Kristen pertama kali yaitu Romawi dan Yunani, ketika Anda tanya ke mereka, selama mereka masih berakal, tanya, yang dilahirkan Maria, ibu Tuhan kalian itu, manusia atau Elohim pencipta langit dan bumi? Jawaban Anda sendiri yang hidup di zaman modern ini apa? Oke, Bang Suma, terima kasih. Saya Oke. Terima kasih ya. Inilah yang Al-Quran katakan. Kenapa sampai 2000 tahun manusia masih menyembah kepada sesamanya manusia? Karena mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa mereka tidak mendapatkan petunjuk? Karena mereka zalim. Zalim itu apa? Sudah tahu itu api, masih dipegang. Udah tahu itu manusia, masih disembah. Makanya ditanya, yang Maria lahirkan itu kodok, kucing, ayam, sapi, atau manusia? Karena Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Ayo, yang dilahirkan Maria ini ayam, kodok, semut, kecoa, tikus, balao, pararang, atau manusia? Kalau Anda masih, Anda akan menjawab manusia. Nah, kalau itulah disebut zalim, makanya Anda tidak mendapatkan petunjuk. Karena zalim. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Tapi hari ini mereka yang berhenti kemudian menyembah kepada manusia berarti meninggalkan kezaliman. Barulah mereka kemudian diberi petunjuk untuk menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Begitu Bang Alex. Bang Alex. Ya, itu aja Bang Suma. Itu jadi jawaban saya. Itu jawaban saya. Bang Alex ini ditanya loh Bang. Tanya sekali-kali jawab apa ya Bang? Ya, saya jawab dong. Nggak boleh jawab. Nggak boleh. Itu loh pertanyaannya Bang Juma. Bunda Maria itu melahirkan A manusia, B Tuhan, C keduanya. Yang mana Bang? A manusia, B Tuhan, C keduanya. Ya. C keduanya itu Bapak tahulah jawabannya, bahwasanya apa dia? Tahu itu sudah ada jelas di dalam Quran, itu juga ada di dalam bahwasanya Isa atau Yesus itu bukan dari sperma laki-laki, dia dikandung sama jatuh malam-malam gitu kan. Sekarang begini,
Tuhannya Sama itu Abraham, sama. dengarkan. Sama. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub apa mampu membuat seorang wanita hamil tanpa suami? Mampu enggak menurut saudara? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mampu tidak membuat seorang wanita hamil tanpa suami? Mampu enggak? Mampu? Iya mampu. Ya mampu. Mampu. Ya mampu. Berarti kalau Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mampu menciptakan manusia dari seorang wanita tanpa suami, lalu kenapa Anda menganggap ciptaannya itu sebagai Tuhan? Kenapa? Selagi Tuhan pencipta langit dan bumi kita ini mampu menciptakan seorang manusia yang lahir dari seorang perawan, maka sudah pasti yang lahir ini bukan Tuhan. Adam dicipta tanpa ayah, tanpa ibu, Tuhan bisa. Hawa dicipta tanpa ibu, ada ayah, Tuhan bisa. Yesus dicipta tanpa ayah, ada ibu, Tuhan bisa. Lalu kenapa kalian zolim menyembah ciptaan Tuhan? Hanya karena alasan nggak ada bapaknya. Wih, banyak di lampu merah lahir tanpa bapak. Kenapa tidak sembah? Mereka kenapa tidak sembah? Yesus tidak pernah pegang HP. Yang lahir di jalan raya itu nggak punya bapak itu pegang HP. Canggih mereka, sudah bisa naik motor. Yesus kagak. Kenapa Anda nggak sembah aja dia? Itu lebih hebat itu. Tanpa bapak juga dia tuh lahir. Kenapa nggak sembah itu? Anda sudah mengakui pencipta langit dan bumi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mampu membuat seorang wanita perawan hamil tanpa suami. Oke, berarti Yesus bisa dicipta tanpa ayah. Bisa. Terus kenapa dianggap Tuhan? Inilah yang Allah katakan, wa kanal kafiru ala rabbih zahira wa ikhwanuhum yamdunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah pembantu-pembantu setan di dalam menyesatkan, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia sampai kiamat datang. Itulah kalian. Iya betul. Ya. Bang Billy, entar dulu. Bang Billy. Bang Andi, coba. Ya. Bang Andi, coba kan tadi itu pilihan Yesus itu jadi Tuhan itu kapan sih? Kan Yesus itu baru ada sekitar abad 4 sebelum Masehi. Nah, dia jadi Tuhannya itu umur berapa? Apa sebelum itu dia sudah sebelum lahir dia sudah jadi Tuhan? Apa ada umur, ada sekian rentan umur waktu dia menjadi Tuhan? Karena tadi ada beberapa teman-teman Kristen ada yang bilang umur 1 tahun dia jadi Tuhan, ada umur 10 tahun. 10. Coba ditanyakan. Pertanyaannya Bang Billy, di umur berapa Yesus jadi Tuhan, Pak Alek? Yaitu bukan Yesus yang jadi Tuhan, bukan, terbalik-balik. Roh Allah yang diam di dalam Yesus itu roh Allah sendiri. Roh yang diam di dalam Yesus itu adalah roh Allah sendiri. Bukan Yesus kemudian dirubah jadi Tuhan, ya sesat itu. Paham? Jadi di dalam diri Yesus ada Tuhan. Roh, dengar ini, roh yang ada di dalam Kristus selama hidup di dunia 33 tahun itu adalah roh Allah sendiri. Anda nggak mungkin bisa memahami. Oke. Jadi Bunda Maria, jadi menurut Anda Bunda Maria, jadi menurut Anda Bunda Maria menuhankan roh anaknya gitu? Saya mohon maaf ya, izin ya. Firman Tuhan itu tidak bisa dicerna oleh orang yang nggak percaya, nggak bisa saudaraku. Sampai jambul wanten, nggak bisa, nggak bisa. Karena firman itu bagaikan mutiara, nggak bisa dilemparkan. Mohon maaf nih ya, mohon maaf nih, tidak bisa dilemparkan. Ini firman Tuhan ya. Sendiri ya. Mutiara nggak bisa. Cara bicara gini. Iya. Firman Tuhan itu tidak bisa dilemparkan kepada babi yang menyembah manusia. Karena betul itu. Injak dan kau akan. Iya betul, karena firman kata mutiara itu adalah Torah, ya. Tidak bisa dikasih kepada babi. Karena padahal babi makanannya loh. Kalian babi yang dimaksud di situ, babi yang dimaksud dalam pernyataan Yesus itu adalah Romawi dan Yunani.
Yang mana mereka lah agama Kristen itu. Jangan Anda mengutip ucapan Yesus seakan-akan ucapan Yesus itu diucapkan untuk kami Islam. Enggak. Ucapan Yesus itu untuk kalian. Kalianlah yang melemparkan kitab Torah itu, ajaran Torah itu sebagai sampah. Dalam Filipi 3 itu jelas sekali dikatakan demikian. Roma 3, Roma 7 dikatakan demikian. Gimana ceritanya? Sedangkan kami di Islam menganggap Taurat itu adalah kitab suci yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi kepada Nabi Musa dan untuk kaumnya. Sedangkan kalian menganggapnya apa? Menganggapnya apa? Sampah. Kitab suci. Itu asumsi salah, Bang Firman. Kalau ada dalilnya gimana? Kalau ada dalilnya gimana? Yesus apa yang Bang Suma kan apal. Aku tidak akan menghilangkan satu titik pun dari hukum Taurat. Sudah betul. Berarti itu. Anda masih menjalankan sabat? Nah, tidak. Kan gitu. Oleh karena itu, itulah. Aduh, Anda butuh kompantrin, Bang. Anda mengatakan Anda memelihara Taurat, setitik pun tidak dihilangkan. Apakah Anda masih menjalankan sabat? Tidak. Lah, bocor kepala Anda itu, bocor halus. Harus ditambah loh abang ini. Jadi menurut Filipi 3:8 Taurat itu sampah. Filipi 3 nomor 8. Tidak. Bukan seperti itu pemahamannya, enggak begitu. Bacakan aja ayatnya dari ayat 1 sampai sekian. Tidak. Taurat, semakin Taurat parah itu. Kalau dibaca, Bisa dibukakan datanya biar semua melihat di bawah. Iya. Tunjukkan siapa Bang Handi. Siapa yang bisa buka? Bunda Rahma mungkin bisa buka kamera Filipi 3 tersebut. Gurunda. Silakan. Bahaya ini. Ayat berapa, Bang Handi? Ayat berapa? Filipi 3 nomor 8. Aku punya saya kacau nih. Taruh. Saya letakkan saya. Filipi 3 berapa? Ya Allah ya Rabbi. 8. Udah 8. Hanya sekali. Aduh. Oh ini betul, ini sampah. Oh ini ternyata sampah ya, dianggap sampah. Aduh, itu. Bacakan aja mana. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Saya ulang ya. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Nih dianggap semua sampah. Jadi hukum-hukum Taurat itu dianggap sampah. Kurang ajar banget nih Paulus ya. Iya, Paulus botak itu, Pak. Jangan ke personal, jangan. 1 Korintus 15. Padahal Tuhannya Paulus itu memelihara hukum Taurat. Tuhannya Paulus dia hari Sabat. Hari Sabat. Wah kacau ini Paulus, gila. Maksudnya nggak gitu. Gimana? Dirubah lagi tuh sama dedengkotnya. Dibela. Bukan gitu. Gimana maksudnya? Itu baca dari atas, nggak boleh sepotong-sepotong. Baca 1 sampai berapa tadi. Nanti akan ceritanya gini. Nah mantap, iya betul. Ini kayaknya murid gua nih, pinter Pak, bener. Kalau mulai terpojok, lalu membangga-banggakan diri dulu awalnya itu di dalam ayat-ayat sebelumnya. Betul, yang Pak, dimaksud sampah itu dirinya, kebanggaan diri yang dia bangga-banggakan dirinya itu loh. Itu Paulus mengaku dirinya, aku yang paling pintar dan di antara orang-orang Farisi. Tuh. Itu Paulus yang sombong, membanggakan diri. Dia tuh membangga-banggakan dirinya itu sebelum dia mengenal Kristus. Tapi begitu mengenal Kristus, dia itu sampah, dia tuh mengibaratkan dirinya, bukan Tauratnya. Itu aduh, memang kalau nggak bisa. Bilang tidak seorang pun
tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu Kalimat kata Paulus. alegoris itu. Ibu baca di atasnya. Dia kan banggakan dulu tuh dirinya begini. Itu di atas kepalamu itu botak Pak, apa dibaca di situ. Ya kan. Jadi ini pemahaman yang memang kalau Tidak bisa. potong, Anda tadi kan tidak saya bisa mengelak. Faktanya sekarang orang Kristen apa hukum Taurat? Itu aja dulu apapun. Apakah hukum Taurat masih berlaku untuk Kristen? Sedangkan di dalam 1 Korintus 15 nomor 56, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Barang siapa menjalankan hukum Taurat berarti dia dikuasai dosa. Itu dalil. Jadi Anda mau pembenaran seperti apapun tidak bisa. Udah aku bilang Kristen itu anti Tuhan kan? Udah aku bilang. Jenengan Bang cuma tanya lalu menjustis. Ini saya jelasin ya. Tuhan Yesus kan berkata, ya ada tertulis di Taurat. Ya janganlah engkau membunuh. Kan gitu betul? Ya, iya, kan? di Taurat itu jangan engkau membunuh. Tapi perintah itu dibatalkan kemudian. Tunggu. Janganlah engkau membunuh. Betul kan? Ada tertulis dalam Taurat, janganlah engkau membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang membenci saudaranya, lanjutkan. Itu ajarannya begitu. Bukan berarti itu Tauratnya sampah, bukan gitu. Artinya Tuhan ini kalau dulu hukumnya mata ganti mata, gigi ganti ucapan gigi. Yesus jangan Anda gabungkan dengan ucapan Paulus yang mengatakan Taurat sampah itu adalah Paulus. Yang mengatakan hukum Taurat itu adalah kuasa dosa adalah Paulus. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ya nggak apa-apa. Justru Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu pengakuan Yesus. Betul. Nah, kalau betul kenapa Anda menjadi Kristen? Aduh, Bang Cuma. Nggak apa-apa. Harusnya Anda itu menjadi praktisi Taurat. Kenapa menjadi Kristen? Kalau betul, kan lucu. Siapa yang mampu di dalam kehidupan menjalankan Taurat? Aduh, Tuhan sendiri mengatakan Ulangan 30 nomor 11. Gitu ya, akhi ya? Ulangan 30 ya. Bahwa Taurat itu mudah. Apa yang sulit di Taurat? Coba tunjukkan ke saya. Apa yang sulit di Taurat itu? Apa? Apa yang sulit? Kalau contoh diharamkan saja. Di dalam Taurat itu banyak. Oh, berarti Anda tidak mau menyunatkan hati Anda. Kan tadi sudah dikatakan kasih itu taat kepada ketetapan hukum-hukum dan perintah. Kalau Anda cinta kepada Tuhan yang menciptakan Anda, seberat apapun perintahnya Anda akan berusaha untuk mentaatinya. Tapi ini tidak, bukan berusaha mentaati, tapi berusaha menghilangkan segala perintah yang ada dalamnya. Filipi 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Efesus 2 Mas, Bang. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Jadi Kristen itu bukan lagi menjalankan perintah Tuhan. Makanya saya katakan Kristen itu anti Tuhan. Sekarang gini, perintah Tuhannya jangan membunuh. Ini perintah Tuhannya Abraham, jangan membunuh. Dibatalin. Lalu Paulus bikin perintah baru, jangan membunuh. Hari ini kalau Kristen tidak membunuh, bukan karena perintah dari Tuhannya Abraham, tapi karena Tuhannya yang bernama Paulus. Sekarang Anda tidak berzina. Tuhannya Bani Israel mengajarkan jangan kau berzina. Oke? Itu perintah Tuhannya Abraham, jangan kau berzina. Dibatalin Paulus. Lalu dia bikin perintah baru, jangan kau mencabuli, jangan engkau memburi, jangan engkau berzina. Kristen taat. Taat kepada siapa sekarang? Mereka tidak berzina, taat kepada siapa? Tuhannya Abraham atau Paulus? Kepada Paulus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau hari ini kamu tidak berzina, hari ini kau tidak mencuri, hari ini kau tidak merampok, hari ini kau tidak membunuh, itu bukan karena perintah dari Tuhannya Abraham yang kalian taati, tapi dari perintah Bapak Paulus. Bapak Paulus lah yang mengajarkan kalian jangan berzina, jangan merampok, jangan membunuh. Dialah yang Anda taati sekarang. Meskipun sama iramanya, Tuhannya Abraham jangan membunuh,
Paulus juga jangan membunuh. Sayangnya Tuhannya Abraham punya perintah dibatalkan oleh Paulus. Kemudian Paulus bikin perintah yang sama. Sekarang Kristen mentaati siapa? Paulus. Ya Bang, cuma kan saya udah ngomong di depan. Saya Kristen. Ya kalau ngadu Al-Quran, ya akan disesatkan setan. Demikian juga Anda Muslim mencoba mengadu-ngadu Alkitab, Anda kan disesatkan iblis. Silakan Anda buka Al-Quran, kita bahas. Silakan. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Saya nggak boleh. Kenapa nggak bisa? Boleh, karena saya nggak beriman, nggak boleh. Karena nggak bisa. Loh, Al-Quran itu untuk Tidak seluruh umat boleh. manusia. Ketika Silakan. saya mengimani, saya boleh, tapi saya menghargai. Stop dulu sebentar, Pak Ale. Pak Ale, diam dulu. Lucu Anda ini. Om Billy, Bang Billy, tadi yang dijelaskan Bang Yuma itu, terutama di PL itu ada yang tidak masuk akal, ada yang menyalahi, Bang Billy. Ya, yang disampaikan oleh Zuma itu sudah tepat seperti ajaran Musa, sudah tepat. Tidak ada yang tidak itu dia. tepat. Jadi rasa mengacak-acak Taurat itu. Enggak ada yang tentang konsep ketuhanan, tentang Torah itu sudah seperti yang diajarkan oleh Musa. Dengerin ya. Punya kitab nggak keberatan? Kenapa Anda yang nggak punya Anda yang keberatan? Karena dia doyan babi. Bentar dulu Bunda. Tahan dulu Bunda. Tahan emosi Bunda. Tahan. Dengan baik. Babi. Ya seperti inilah bahwasanya ya. Tuhan atau Paulus pengajarannya tidak menghilangkan Taurat, tidak. Sekarang saya mau nanya ya, kita tidak bahwasanya jangan membunuh, tapi Tuhan katakan ya kan di dalam pengajaran yang disampaikan rasul-rasulnya, engkau membenci aja sudah boleh. Iya, itu ajaran, itu bukan lagi ajaran Tuhan, Pak. Makanya Akhi Billy mengatakan Tuhan berfirman kepada Lukas itu nggak ada. Jadi Anda tidak membunuh itu. Anda tidak membunuh itu bukan lagi karena perintah Tuhan. Makanya Paulus mengatakan, akulah yang menjadi bapakmu. Paulus lo mengaku, akulah yang menjadi bapakmu. Jelas di dalam kitab saudara sendiri mengatakan begitu. Paulus ini mengatakan dengan sangat jelas, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Nah, lalu ada ayatnya enggak? Ada. Jelas sekali dalam kitab saudara sendiri. Kenapa Anda tidak beriman kepada apanya? Apanya yang mana? Ayatnya? Ada di dalam kitabnya saudara sendiri mengatakan 1 Korintus 4:15. Iya, ayatnya mana? Anda baca. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Yesus telah menjadi Paulus. Sebab akulah Paulus yang menjadi bapakmu. Sedangkan Yesus sendiri mengajarkan, apa sini? Bocil. Diam dulu, Cil. Diam dulu. Mana. Lanjut guru lah. Tadi bahannya. Saya bilang ngakak dari dulunya. Ngakak, tapi kamu nggak kedengaran ngakak. Saya ngakak itu artinya tertawa. Tapi dari tadi saya mendengarkan kamu sedih. Melihat apa mendengarkan kaum sebelah, mendengarkan kaum sebelah yang selalu menjelek-jelekan agama Kristen gitu. Siapa yang menjelekkan? Bung, Bung. Kotoran sapi itu tidak perlu dijelek-jelekkan. Yang namanya kotoran tetap aja kotoran. Saya mendudukkan perkara pada tempatnya. Kita mengasihi Tuhan perintahkan ini kita mengasihi lagi yang dibawa. Tadi udah dibilang mengasihi musuh lagi. Kristen ini paling pandai. Kristen ini paling pandai ketika mereka tersudut, apa yang dikatakan? Kita mengasihi nenekmu kiper, ngasih apa, ngajarin kayak gitu. Bang Juma, kalau Bang Juma aja sih banyak ahli-ahli ya beribu tahun ya. Anda itu cuman hikmatnya tuh hanya bukan masalah hikmat atau apa, Bung. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Tolong gunakan akal kalian. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Anda yang sombong
Anda yang sombong kepada kebenaran. Kitab saudara sendiri, dengarkan. Saya bunyikan suara dari kitab saudara ya, dengarkan ya. Matius 23 nomor 9. Dengarkan baik-baik. Pasang mulut untuk mendengar. Dengarkan. Dan janganlah kamu menyebut siapapun sebagai Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Ini pesan siapa? Ini pesan Yesus. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang di langit, bukan di surga. Ini juga pembohongan ini. Di sini bahasa Yunaninya adalah uranon. Uranon itu langit, bukan paradiso, bukan surga. Tapi karena ajaran yang memang diajarkan dengan tipu-tipu dirubah menjadi surga. Jangan kau memanggil, jangan kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini dengan panggilan Bapa, sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu yang ada di langit. Tetapi Paulus mengatakan apa? Di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi Bapakmu. Diganti berarti. Coba lihat, baca lagi. Apalagi suruh baca lagi. Jangan kau menyebut siapapun di atas muka bumi ini dengan sebutan Bapa, sebab hanya satu Bapakmu, yaitu yang ada di langit. 1 Korintus 4 nomor 15 tuh di Bunda Rahmat tuh. Besarin host. Kita lihat apakah saya ini menghina, merendahkan atau tidak tuh. Baca tuh. Sebab sekalipun mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Kau baca itu. Buka hidungmu lebar-lebar. Kemana kau malah ngopi? Paulus mengaku sebagai Bapa. Oke, selesai ya. Berarti ketika Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu, maka yang dimaksud iblis di sini adalah Paulus. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya, Yesus mengajarkan kepada hukum Taurat. Itu ajaran Yesus. Coba Bang. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu Yesus. Yohanes 7 nomor 39. Coba baca Lukas 7 kata Yesus, sabar dulu. Kata Yesus, orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu adalah orang-orang yang terkutuk. Oke, Paulus lagi nih mengajarkan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Udah selesai sebenarnya. Ya, memang kalian aja yang mengeraskan hati untuk menerima kebenaran. Yang bersunat itu bukan orang ini aja. Agak orang apa aja? Agak lupa. Apa? Kencang suaranya Rafael kecil. Rafael, kalau kau ngantuk deh, mending kau tidur daripada begini loh. Izin saya belum turun ya Bang Cuma. Iya. Halo, bahwa itu tentang Paulus kepada surat-surat kepada jemaat di Korintus ya. Coba buka Lukas 7 ayat 48. Ya. Lagi ngomong Rafael. Yang oleh Injil itu belakangnya ada. Jadi yang dimaksud Bapa, yang dimaksud oleh Tuhan dengan Bapa yang disampaikan. Iya dah Pak, ya udah nggak bisa Bang. Bapak istirahat aja Pak, intinya Yesus Tuhan. Udah. Nggak bisa. Nggak bisa Bang. Yesus Tuhan. Terima kasih semuanya ya teman-teman ya. Udah. Intinya Yesus Tuhan. Yesus menebus dosa. Coba Anda lakukan pendekatan bahasa original teks. Di dalam Matius 23 nomor 9, jangan kau menyebut siapapun pater dalam bahasa Yunani, pater dalam bahasa Yunani. Jangan kau menyebut siapapun pater di bumi ini, karena hanya ada satu patermu, yaitu Dia yang di surga, yang di langit. Oke, dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, sedangkan kalau di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, di situ juga kata pater. Paulus mengaku pater, akulah yang menjadi patermu. Padahal Yesus mengatakan, jangan kau menyebut pater siapapun di bumi ini. Jadi Anda mau beralasan apa lagi? Paulus mengaku pater dalam bahasa Yunani.
Yesus dalam bahasa Yunani melarang jangan kau menyebut pater siapapun di atas muka bumi ini. Paulus mengaku pater. Berarti iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang pertanyaan sederhananya untuk menguji bahwa yang Anda sembah adalah iblis atau bukan. Sekarang gini, Yesus mengatakan gini, iblislah yang menjadi bapakmu, patermu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan patermu. Pertanyaan saya, atas keinginan siapa Anda kemudian mempertuhankan dan menyembah anak Maria? Jawab. Kalian berdua jawab. Atas keinginan siapa kalian mempertuhankan anak Maria? Jawab. Ya. Selamat malam Bang Juma, selamat ulang tahun ya. Tuhan memberkati, panjang umur ya. Itu aja saya. Ya. Selamat jadi ulang tahun. Makasih ya. Tadi katanya Bang Juma ulang tahun. Iya, ulang tahun Pak ya. Doakan selalu Pak ya. Sehat-sehat selalu. Ya, panjang umur, sukses. Yang mau ulang tahun yang tanggal 25 Desember, Bang. Udah Pak. Oh enggak ya. Yang lain aja Pak, yang lain aja Pak didoain sukses. Dia mau udah sukses banget Pak. Usahanya di mana-mana, gede lagi. Ya, pertanyaan saya tadi itu loh, atas keinginan siapa?